talak, gugat cerai, ada saksi, sumpah. Jadi hanya digunakan untuk syariat. Tidak boleh dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah, dikit-dikit sumpah ya. Tiadalah umatku yang penyumpah dan pencarut. Masya Allah ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Elvi. Oke teman-teman sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Halo Mbak Soleha. Ustazah, kalau haid belum 24 jam belum keramas, apakah harus diganti sholatnya? Kalau dengan disengaja maka tidak boleh. Cepatkan mandi haidnya untuk supaya teman-teman bisa melakukannya. Kalau teman-teman kerja misalnya bersih di waktu zuhur, asar baru sholat, yang zuhurnya boleh dikodo besok harinya karena teman-teman lagi di kantor misalnya. Tapi dengan sengaja nggak boleh ya. Siap Mbak Miswatini, setelah sholat wajib lebih baik sholat kodo atau qobliyah ba'diyah? Kodo hanya bisa dilakukan kalau teman-teman ingat jumlah yang ditinggalkan. Kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Ustazah, setelah sholat wajib, oke. Siap Mbak Mama Ica, sholat hajat sebaiknya jam berapa? Sholat hajat tuh kapanpun boleh. Tapi kalau ditanya kapan baiknya, yang paling baik adalah sepertiga malam terakhir. Dari jam 2 malam sampai adzan subuh ya. Dari jam 2 malam sampai adzan subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat sholat hajat setiap harinya. Oke, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke. Ustazah, kalau hasil sedekah subuh itu boleh nggak membantu orang tua kita? Boleh. Sholat sedekah subuh boleh digunakan untuk membantu orang tua. Atau untuk membantu anak, membantu suami, terserah. Kalau sedekah mah bebas ya teman-teman ya. Terlalu parah aku Zah, enggak kok Mbak Cici. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya, sebentar ya guys. Ustazah, kalau sudah ngasih tahu anak untuk sholat tapi tidak dilakukan, apakah kita tetap berdosa? Jawabannya tidak. Yang penting adalah kita sudah berikhtiar, kita sudah melakukan. Perkara dia mau sholat atau tidak, nanti itu adalah urusannya dengan Allah ya. Nah yang penting kita sudah mengingatkan. Kalau dia nggak mau, itu urusan dia dengan Allah. Oke Mbak Miati, jazakunallah ya. Menjadi imam untuk anak laki-laki, aku cepet banget enggak kan teman-teman? Menjadi imam untuk anak laki-laki boleh enggak? Enggak boleh teman-teman ya. Enggak boleh menjadi imam untuk anak laki-laki. Jadi kalau teman-teman mau jadi imam, perempuan hanya boleh dengan perempuan. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat taubat tiap hari apakah apa? Sebentar ya. Sholat taubat tiap hari apakah apa? Apakah apa? Pertanyaannya lewat. Oke, nge-lag guys? Enggak kan? Enggak nge-lag kan? Atau nge-lag guys? Ustazah, apa ada qobliyah maghrib? Ada, tapi statusnya tidak sunnah muakkad. Statusnya sunnah biasa aja. Ya, statusnya tidak sunnah muakkad, tapi sunnah biasa aja. Ya, oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, doa agar taubat diterima. Teman-teman, taubat itu ada tutorialnya, nggak bisa sekedar doa ya. Aku sampaikan tutorial taubat sambil teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh gabung bersama di kanal ini, kita berteman. Klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Oke? Tutorial taubat. Yang pertama, pastikan teman-teman berusaha meninggalkan dosa di masa lalu. Teman-teman ambil kertas, catat apa dosa-dosa kita yang dulu ya. Nah itu harus diketahui kan masing-masing kita punya kekurangan. Aku cuekin dulu komentar ya. Kan masing-masing kita punya kekurangan. Ada yang rajin sholat tapi masih melawan suami. Ada yang rajin ke masjid tapi masih suka marah sama anak. Ada yang misalnya rajin sholat tetapi masih suka gibahin orang. Catat apa yang menjadi dosa-dosa kita di masa lalu. Harus tahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia kenal dengan Tuhannya. Catat dulu, oke? Setelah teman-teman catat, apa kekurangan kita, dosa-dosa kita, setiap kita itu berbeda. Hanya kita dan Allah yang tahu. Oke? Lalu kemudian setelah teman-teman catat, komitmen untuk menghentikan perbuatan dosa itu. Oke? Nah setelah teman-teman hentikan perbuatan dosa itu,
teman-teman berkomitmen. Kemudian langkah yang kedua, mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, teman-teman harus ganti lingkungan. Lingkungan ini lingkungan apa? Pertemanan, offline dan online gitu ya. Kalau ada teman-teman yang setiap duduk dengan dia kita ghibah, setiap duduk dengan dia kita ngomongin orang, setiap duduk dengan dia ngeluh terus. Ngeluh itu menular, guys. Aduh capek aku, memang capek. Aduh panas banget, panas. Ngeluh itu menular. Jadi ganti lingkungan. Jangan lagi dekat-dekat dengan orang yang suka ngomongin orang, yang suka bertandang sana sini tanpa alasan yang jelas, yang suka mengeluh, karena itu menular, ya. Kemudian ganti lingkungan online juga. Ya, hati-hati siapa yang teman-teman subscribe, siapa yang teman-teman follow. Hati-hati apa yang masuk ke dalam otak. Setiap yang kita scroll, kita dengar, kita lihat, itu masuk ke dalam otak kita dan akan mengganggu proses hijrah kita. Ya, baru mau hijrah udah lihat joget-joget, seru, ujung-ujungnya nggak jadi hijrah. Udah lihat ujung-ujungnya lihat berita viral yang gibahin orang, ujung-ujungnya nggak jadi kita hijrah. Oke, ganti lingkungan online dan offline, ya. Itu yang kedua. Nggak jadi, guys, kita belum iman-iman banget, si iman tuh belum naik udah datang dosa, kan kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman baru memperbanyak kebaikan. Ya, memperbanyak kebaikan tuh kayak gimana? Pastikan kita melakukan yang wajib dulu, guys. Jadi jangan pusing-pusing dulu. Pastikan dulu sholatnya tepat waktu, zakatnya dibayar, puasa Ramadannya diganti. Itu dulu, ya. Nah, setelah clear ibadah wajibnya, maka perbanyak ibadah sunnah. Maka packaging taubatnya mantep. Ya, saya ulang. Pertama adalah pastikan kita ninggalkan kemaksiatan atau dosa. Ganti lingkungan online dan offline dalam proses hijrah, biar tidak terpengaruh karena iman masih separuh-paruh. Kecuali kalau kita imannya udah tinggi, guys, kita bisa berteman dengan siapa aja, kita nggak bakal terpengaruh. Tapi kalau masih terpengaruh, tetap harus diganti. Kemudian yang ketiga, pastikan melakukan yang wajib, kemudian baru memperbanyak ibadah sunnah, ya kan? Perbanyak sholat taubat, istiqomah, ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Perbanyak puasa sunnah mengampunkan dosa, ya. Masya Allah, ya. Gitu. Nah, kemudian apa ciri-ciri taubat kita itu diterima? Saya nggak kecepatan kan, teman-teman, ya? Nggak ya? Aman ya? Nggak kecepatan ya? Nah, apa ciri-ciri taubat kita itu diterima? Apa ciri-cirinya? Kalau teman-teman punya ciri-ciri orang yang taubatnya diterima, maka dia akan hijrah. Ya, apa ciri-ciri orang yang sudah hijrah? 1, dia takut berbuat dosa, guys. Yang tadinya mau gibah, dia hati-hati, guys. Yang tadinya mau ngomongin orang, dia hati-hati. Yang tadinya mau melawan suami, sakit hati, tapi dia hati-hati. Yang tadi dia masih suka berpikir hal-hal yang nggak bermanfaat, dia mulai berubah. Ya, tuh ciri-ciri orang yang dapat hijrah. Dia takut melakukan keburukan, kemudian dia gemar melakukan kebaikan. Dia gemar mendengarkan ceramah-ceramah, dia gemar mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Siap, Mbak Miati? Dia gemar melakukan hal-hal yang bermanfaat. Mulai seleranya berubah. Selera hijrah itu seleranya berubah. Ya, seleranya berubah. Dia mulai bergeser. Ya, takut kepada dosa, suka dengan yang baik-baik. Nah, itu ciri-ciri orang hijrah. Jadi udah mulai nggak nyaman dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Semoga kita diantaranya. Amin. Allahumma amin, ya. Ustazah, kalau sholat berjamaah ribuan jamaah sempit, tiba-tiba ada yang lewat di depan kita, sah nggak? Khusus di Mekah dan Madinah boleh lewat di depan orang sholat, tapi kalau di tempat kita nggak boleh. Kalau mau lewat di depan orang sholat ada caranya. Aku jelaskan teman-teman semuanya sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Misalnya aku sholat. Kok misalnya aku sholat kayak mana ya cara mencontohkannya ya? Oke, misalnya ini ada orang yang sedang sholat ya teman-teman. Ini ada orang yang sedang sholat. Ini aja lah ya. Ini ada orang yang sedang sholat. Oke. Orang yang sedang sholat tuh biasanya ada sejadah ya. Maka tidak boleh lewat di atas sejadah, lewat di depan sejadah. Sejadah ini adalah pembatas. Terus kalau orang itu nggak ada sejadah gimana? Biasanya dia akan naruh tasnya di sini. Maka kita boleh lewat di depan tasnya.
Terus kalau tasnya nggak ada, biasanya dia taruh penanya, kerudungnya, jilbabnya, handuknya, tisunya di sini, handphonenya di sini. Maka boleh lewat di depan handphonenya itu. Terus kalau dia nggak letak apa-apa, sementara kita mau lewat, kita yang menaruh benda kita di depan dia. Kita ambil tas kita taruh depan dia, baru kemudian kita lewat, nanti tasnya kita ambil lagi. Kita ambillah misalnya handphone kita taruh di depan dia, lalu kita lewat, baru kita ambil lagi. Oke? Nah, apa hukum lewat di depan orang sholat tanpa pembatas? Rasulullah SAW pernah memerahkan mukanya dan marah ketika melihat orang sholat lewat di depan orang sholat, karena itu perbuatan syaitan. Nah, bagaimana kalau kita yang menjadi korban? Ada orang yang lewat di depan kita, lanjutkan sholatnya. Bisa jadi dia tidak mengerti. Udah, itu aja. Tapi khusus di Mekah dan Madinah atau dua tanah haram, ini kok masih dipegang ya? Iya, khusus di Mekah, Madinah dan dua tanah haram itu nggak masalah lewat di depan orang sholat. Oke. Ustazah, live-nya jam berapa aja? Siap ya. Kalau saya live itu tanya jawab jam 8 pagi, jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Tapi aku ceramah setiap hari. Teman-teman aktifkan aja notifikasinya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan live dan videonya. Aku sudah buatkan video 2000 untuk teman-teman semua. Tinggal teman-teman nikmati aja video-video pendek dan singkatnya aku ya. Semoga bermanfaat ya guys. Jujur baru tahu dari ustazah, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu, belajar boleh di usia berapapun ya teman-teman. Oke. Ustazah, kalau ngasih air minum yang sudah dibacakan Al-Quran bagi anak yang sakit gimana? Nggak apa-apa. Air bisa dijadikan wasilah ya. Baca sholawat, hembus sedikit, minumkan ke anaknya, itu boleh. Air nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah bedah ayam, kayak gitulah ya. Ustazah, kalau nonis mendoakan muslim apakah diterima? Menurut ajaran Islam tidak diterima. Siap ya Ustazah? Iya betul Mbak Sari. Waalaikumsalam warahmatullah. Oke gitu ya, sebentar ya. Aku selalu aktifkan biar tahu kalau live dan aku kurang wawasan. Semoga tambah ilmu walaupun cuma nyimak doang. Masya Allah, terima kasih ya. Ustazah, sholat taubat setiap hari apakah harus mandi taubat juga? Tidak. Sholat taubat tidak harus mandi taubat ya. Mandi taubat itu cuma sunnah, tidak wajib ya. Ustazah, mendengarkan ceramah lewat HP apakah dapat pahala? Dapat pahala ya, dapat pahala, tapi pahalanya adalah pahala menuntut ilmu. Tidak dapat pahala majelis ilmu, beda. Kalau teman-teman hadir offline, teman-teman dapat pahala dua. Pahala adalah pahala teman-teman menuntut ilmu dan pahala teman-teman silaturahmi. Tapi kalau teman-teman cuman belajar melalui online, dapat pahala nuntut ilmu. Jadilah ya kan, Masya Allah ya. Ustazah, bolehkah bapak minta duit dari anak? Boleh, nggak ada masalah. Minta duit nggak ada masalah ya kepada anak. Siap Mbak Nuriska? Oke. Ustazah, kalau lagi haid baca rotibul hadat nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah baca Quran yang full Arab ya. Ustazah, sebentar ya. Bagaimana memberi wah langsung naik ya. Oke. Ustazah, boleh ya Mbak Ayu, nggak ada masalah Mbak Ayu Ratu Galeri. Ustazah, kalau witir setelah ba'diyah isya boleh nggak? Boleh. Karena witir itu batasnya adalah dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh. Jadi habis isya teman-teman ba'diyah, lalu teman-teman sholat witir, tengah malam teman-teman boleh tahajud tapi nggak boleh witir lagi. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, jazakumullah Kak Nafisa, sehat ya Kak. Ustazah, tolong bahas rotibul hadat dan rotibul atas. Dia bagian dari sholawat ya teman-teman. Sebenarnya mau rotibul hadat, rotibul atas, dia bagian dari sunnah ya. Tidak ada keharaman untuk itu ya. Ustazah, sehat dan siap ya.
Oke, jazakumullah ya guys. Bentar ya. Baca Latinnya nggak Ustazah? Tidak. Wanita haid itu hanya dilarang sholat, puasa, baca Quran yang full Arab, kemudian tawaf, kemudian berhubungan badan. Selebihnya masih banyak ulama yang membolehkan. Makanya kalau teman-teman lihat buku fikih-fikih wanita, misalnya kita lagi puasa Arafah, tapi teman-teman haid, teman-teman nggak bisa nih puasa Arafah, maka teman-teman boleh menggantinya dengan sholawat, teman-teman boleh menggantinya dengan zikir, dengan muhasabah, ingat kekurangan diri, itu bisa. Banyak amalan yang bisa kita lakukan saat kita haid. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, kalau witir tidak ba'diyah boleh boleh aja, cuman sayang kalau tidak ba'diyah, karena ba'diyah sunnah muakkad. Siap Mbak Bes? Ustazah, oke. Besaran mana pahala menghadiri pernikahan dibanding jenguk orang yang meninggal? Oke, teman-teman coba dengerin aku, share tautannya dan tap layarnya. Aku sampaikan, hukum datang ke pesta atau orang yang mengundang kita walimatul urus atau pesta, hukumnya apa? Oke. Gimana? Apa hukum datang ke pesta? Coba jawab guys. Coba jawab dulu ya. Ustazah, datang ke pesta hukumnya apa? Hukumnya cantik. Cuman lah ini ya. 25 gram. Oke, hukumnya cantik. Sunnah wajib. Kalau diundang, hukum datang ke pesta apa? Sunnah wajib. Oke, ini pertanyaannya, saya datang ke pesta atau datang ke orang yang meninggal? Kan gitu persoalannya, ya kan guys? Nah, kan itu persoalannya. Nah, saya jelasin ya, teman-teman ya. Kedua hukum itu sama guys. Kalau kita diundang orang untuk datang ke pesta, itu hukumnya wajib, tapi wajibnya itu wajib kifayah. Fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah fardu yang tidak bisa diwakilkan, seperti sholat tak bisa diwakilkan, puasa tak bisa diwakilkan. Tapi kalau datang ke pesta itu fardu juga, wajib juga. Fardu itu sama dengan wajib, tapi fardunya itu statusnya fardu kifayah. Artinya, selagi sudah ada orang yang datang ke pesta itu dan kita tidak datang, maka kita tidak berdosa. Oke? Sama dengan diundang orang makan ke rumah, syukuran naik ke rumah. Diundang itu fardu, tapi fardunya itu fardu kifayah. Kalau kita nggak datang, sudah ada orang yang datang, maka kita nggak kena dosa. Jadi hukum datang ke pesta, halo Kak Nafisa, jazakumullah. Jadi hukum datang ke pesta itu fardu kifayah. Nah sekarang hukum takziah atau hukum memandikan jenazah, hukumnya apa? Kalau memandikan jenazah atau datang takziah ke rumah duka, itu sama, hukumnya juga fardu kifayah. Mandikan jenazah tidak perlu satu kampung mandikan jenazah. Terkejut jenazah itu nanti, ngapa kalian rame-rame di sini nih, slow lah kata dia kan. Jadi hukumnya juga fardu kifayah. Jadi kalau teman-teman nanya sama saya, mana bagus datang ke pesta atau orang meninggal, sama-sama fardu kifayah. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Iya benar sekali Mbak Anissa, dua-dua fardu kifayah ya. Ustazah, amplop datang ke pesta hukumnya sedekah atau bukan? Ya sedekah, oke. Apapun yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat, itu sedekah. Terserah pilih yang mana. Jadi kalau kita menentukan sebuah mana bagus, lihat hukumnya. Contoh, Ustazah, saya nyampe masjid antara azan dan iqomah. Di waktu misalnya sebelum subuh, antara azan dan iqomah sebelum subuh, mana bagus saya tahiyatul masjid atau sholat sunat qobliyah subuh? Nah lihat hukumnya guys, kekuatan hukumnya. Nah kalau tahiyatul masjid sunnah biasa, nah kalau sholat fajar atau qobliyah subuh sunnah muakkad, maka dulukan sunnah muakkad. Segampang itu sih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa, aku tetap bantu ya. Jadi kita lihat hukum asalnya apa. Oke, gitu dia. Ustazah, kalau emas kita 25 gram belum lagi dia wajib zakat ya. Ustazah, iya,
Standar orang yang disebut ulama itu apa? Tergantung, ada standar makna, ada standar al-istilah. Kalau bahasa Latinnya ada standar etimologi dan ada standar terminologi. Secara umum ulama itu semua orang yang punya ilmu dia ulama. Tapi secara khusus adalah orang yang punya spesialisasi ilmu tertentu dan diakui oleh banyak orang. Itulah ulama. Jadi ada definisi umum, ada definisi khusus. Oke? Teman-teman kalau sudah punya ilmu bisa dikatakan ulama dalam definisi umum. Ya, dalam definisi umum. Tapi ada istilah khusus, ada istilah umum. Seperti itu. Ustazah, apakah laki-laki boleh mendengar tausiah ustazah di live? Aman saja. Ustazah, orang tua meninggal orang tua meninggal dari 5 anak, hanya 1 anak yang soleh. Ya, apakah bisa meringankan siksa kuburnya? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Teman-teman, kalau mau doa, doa aja. Anak soleh, doa-doa aja. Teman-teman gak usah pikir. Ya, gak usah pikir nih doaku nyampe atau enggak, doaku nyampe atau enggak. Karena kita itu menyatakan bahwa yang penting kita udah doa dan kita yakin doa kita diijabah. Keyakinan ini adalah yang menyebabkan ada doa terijabah, ada yang tidak. Orang yang ragu dengan doanya, maka doanya tidak akan diijabah. Maka ketika ada orang yakin dengan doanya, maka doanya akan diijabah. Orang yang punya hutang, tak yakin dia bisa bayar hutang, maka dia tidak akan bisa bayar. Tapi kalau orang punya hutang, yakin dia bisa bayar, maka dia akan bayar bisa. Kenapa seperti itu? Karena ada dalilnya. Ana inda zanni abdi. Saya berada dalam prasangka hamba saya. Jadi kalau teman-teman mau berdoa untuk orang tua, doa saja. Ya, selanjutnya tawakal. Ya, azamta tawakkal Allah. Usaha dan tawakal. Ya, nggak usah dipikirin, insya Allah diterima. Oke, gitu ya. Sholat dalam mobil gimana Ustazah? Boleh. Teman-teman sambil share-share tautan, sambil tap-tap layarnya ya. Sambil aku jawab tentang sholat dalam mobil. Kalau di dalam mobil, teman-teman ada air, aqua kecil, mineral kecil, boleh wudhu pakai air yang sedikit. Tapi kalau tak ada aqua kecil, tak ada air kecil, gitu aja lah pokoknya ya. Maka teman-teman bisa bertayamum. Betul Mbak Bes ya. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke dashboard mobil, ke kursi mobil, sampai semuanya menempel ke permukaan buku-buku tangan kita ini. Menempel ke permukaan ya. Menempel ke permukaan. Dia sulingan ya, dia tidak dipanaskan di bawah bara, maka dia bisa nempel. Lalu kemudian teman-teman basuh mukanya setelah dijatuhkan debunya. Ambil lagi kemudian tangan kanannya dibasuh, kemudian tangan kirinya dibasuh ya teman-teman ya. Maka dia adalah bisa digunakan untuk bertayamum. Nah caranya gimana? Teman-teman sholatlah di dalam mobil ya teman-teman. Sholat dalam mobil bisa dalam keadaan duduk. Rasulullah pernah bersabda, "Shollu qa'iman", sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa kalian duduk. Sholat di mobil dalam keadaan duduk, pertama pastikan kerudungnya menutupi dada. Kemudian yang kedua, pastikan tidak memakai celana. Ya, ambil sarung atau apapun, tutupkan kepahanya. Kerudung cukup sampai dada, sepergelangan tangan nampak sedikit, tidak ada masalah. Sholat sambil duduk ya, teman-teman ya. Sholat sambil duduk, takbirnya begini, rukuknya cukup 30 derajat, sami Allahu liman hamidahnya begini, sujudnya lebih kurang 45 derajat. Nanti duduk antara dua sujudnya lebih kurang ini derajatnya. Duduk sama dengan berdiri. Oke, gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Masusku, Mbak siapa? Jadi no reason. Tidak ada alasan buat teman-teman yang melakukan. Kalau pakai gamis bisa sholat di mobil. Jadi tidak ada alasan Ustazah saya maghrib sampai isya di jalan gak bisa sholat. Bisa sholat di mobil. Kiblatnya di mana? Tak usah dipikir. Di mana arah mobil, disitulah arah kiblat. Oke, hukum berfatwa apa? Hukum berfatwa mubah jika diperlukan bagi orang yang layak melakukannya. Kalau kita mau bahas, ada Rasulullah, ada sahabat, ada at-tabi'in,
ada tabi'in dan tabi'at, ada mujtahid. Mujtahid itu imam madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Setelah mereka maka ada namanya ulama. Ulama yang dikenal sebagai istilahi, maka dia layak berfatwa, mengambil dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Terlalu tinggi, nggak usah bahas itu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau kita kena tipu soal ujian, kalau kita kena tipu, apakah itu ujian? Oke, aku apakah cepat cakap atau cukup teman-teman? Cukup ya, nggak terlalu cepat ya. Nah teman-teman, kalau kita ketipu orang, itu musibah atau ujian? Tergantung kita guys. Nih, tergantung kita guys. Kalau kita tak sholat, tak puasa, tak zakat, rezeki naik, ibadah gitu-gitu aja, rezeki naik, tak bersyukur, rezeki naik, malah nggak bakti dengan orang tua, rezeki naik, malah kita akhlaknya tak bagus, berarti itu azab. Oke. Kemudian kalau kita udah baik-baik, udah mau bisnis kita hati-hati, kita sholat, kita puasa gitu kan. Kemudian kita ibadah, kalau mau mulai bisnis udah hati-hati, ketipu juga, maka itu ujian. Kalau kita diuji, maka apa yang harus teman-teman lakukan? Tetaplah bertahan dalam ibadah. Karena saat kita diuji, itu prinsipnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menengok kita. Apakah kita itu tetap ibadah saat kondisi sulit dan lapang? Ya, jadi kalau diuji, gas aja. Apapun takdir kita, pertahankan ibadah kita. Bila perlu tingkatkan. Karena Allah itu cuma ingin melihat, apakah saat kau dekat dengan aku lalu kuberikan kau sesuatu yang buruk, kau tetap mau dekat atau tidak? Nah ya, jadi jangan ada lagi yang ngomong, ini saya ini kok makin dekat dengan Allah makin susah hidup saya. Itu sama dengan teman-teman ngomong sama suaminya, bang makin dekat dengan abang kok makin pening ya kepalaku. Sama dengan itu, apa rasanya coba? Ya, ada teman kita yang ngomong makin dekat dengan kamu kok makin aku pusing ya. Sama dengan itu. Jadi jangan ada lagi yang suka ngomong kok aku makin taat makin diuji ya. Makin taat kok makin susah ya. Jangan. Allah itu cuma ingin melihat apakah kita benar-benar setia atau tidak. Oke, gitu. Siap Mbak Andis? Oke. Ustazah kalau tayamum nggak enak ya rasanya Mbak Ella. Oke. Kalau tayamum, apakah kalau di tempat umum atau di bis tuh rame orang, maka teman-teman jangan sing-singkan lengan bajunya ya. Tetap pada posisi tertutup aja ya. Nah, jadi jangan sing-singkan lengan bajunya, tetap pada posisi tertutup ya. Sedangkan wudhu aja tertutup di tempat umum, apalagi cuman tayamum. Oke, gitu ya guys. Ustazah, anakku udah berumur, disuruh nikah dia tak mau. Apakah orang tuanya berdosa? Tidak. Anaknya tidak menikah selagi dia tidak terjebak zina, enggak masalah. Sunnah nikah bagi dia. Kecuali kalau dia tidak menikah, dia berzina karena dia tidak menikah, baru bagi dia hukumnya wajib. Kita sudah pernah belajar hukum nikah ya, teman-teman ya. Hukum nikah itu ada 4 ya. Yang mau tahu sampaikan enggak ya? Kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak? Kasih tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Tahu enggak? Ustazah, apa benar kalau kita digibahin, pahala orang yang gibah dikasih ke kita? Ya. Misalnya aku digibahin oleh orang, maka nanti di akhirat dia akan memberikan amal dia buat saya. Masalahnya saya ini tak pandai. Misalnya ada orang yang gibahin saya, terus setelah itu saya tahu dia gibahin saya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah saya gibahin juga dia. Woi, dia gibahin aku. Dia gibahin aku. Itu jahat kali dia zalim sama aku. Dia gibahin saya sendiri. Nanti dia cuma cari saya sendiri sekali saja. Rupanya saya gibahin dia kepada banyak orang bahwa dia gibahin saya. Maka nanti amal saya lebih banyak yang saya kasih ke dia. Itulah sebab jangan pernah membalas keburukan dengan keburukan. Karena kalau ada orang berbuat buruk, nanti kita dapat pahalanya. Masalahnya kita balas dengan keburukan, ujung-ujungnya nanti amal kita kasih juga ke dia.
nggak cuan guys. Hidup ini nabung amal. Orang banyak riba, tenang aja, jangan balas dengan keburukan. Anak muda menangnya belakangan, nanti di akhirat kita menang. Oke? Jadi jangan dibalas. Kalau teman-teman balas nanti jadi nggak untung kita di akhirat. Dia ngasih amalnya ke kita, kita juga ngasih amal kita ke dia. Sama tidaknya, ya kan? Oke, iya. Ustazah kalau sholat taraweh imamnya cepat kilat kayak mana? Kayak sama lah kayak typing teman-teman nih. Ya typingnya tulisannya kayak rudal Hamas kurasa ini ya. Jadi teman-teman kalau imamnya cepat kilat kita kilat juga ya. Karena ngikut imam itu wajib. Lah nanti ndak sahur saja ya imamnya nanti yang nanggung ya kan. Ini kalau ada lomba ngetik sejagat TikTok nih teman-teman yang menang ini. Oke ya. Ustazah, sebentar lagi saya mau umroh. Kalau batuk suka pipis, toilet jauh di mana? Yang wajib wudhu itu cuman tawaf, Mbak. Toilet nggak jauh. Ya teman-teman jangan pikir toilet jauh. Toilet dekat. Nah kalau ada Ka'bah, itu kan kalau teman-teman keluar saja ke lantai pertama, ini kan Ka'bah. Keluar sedikit, ya ini Ka'bah. Ini Ka'bah, ini di lingkungan bawah. Teman-teman naik aja satu tingkat, cari tangga. Di bawah tangga itu pasti ada tempat wudhu. Oke, pakai penti aja. Oke. Kemudian di Masjid Nabawi tak jauh, dekat saja. Setiap pintu ada toilet. Keluar dari pintu hanya radius 35 derajat ketemu toilet. Bangunan macam rumah petak di bawahnya toilet. Yang penting lurus aja tembak pintu kita. No berpikir toilet jauh. Jangan berpikir toilet jauh. Toilet dekat saja sebenarnya. Cuman mindset orang selama ini bilang jauh. Padahal di setiap sudut ada toilet guys. Ya gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah kalau suami gak ada perhatian dan kasih sayang gimana Ustazah? Sebenarnya itu tipe-tipe orang ya. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Ada yang suka ngungkapin perasaan, ada yang tidak mengungkapkan perasaan. Bagiku yang penting dia menjalankan kewajiban. Ya teman-teman ya. Mau dia romantis gimana pun tapi teman-teman gak dinafkahi tetap aja gedek ya kan. Mau dia pendiam yang penting dia bertanggung jawab, udah aman aja. Pahami kekurangannya ya teman-teman ya. Pahami kekurangannya aja udah. Ya jadi kalau teman-teman dia nggak perhatian, pancinglah perhatiannya. Kayak mana cara memancing perhatian suami Zah? Ya tergantung suami teman-teman. Kalau aku pula yang ngajarin agak lain nampaknya ya guys. Ustazah, toilet pria sama wanita beda. Nanti ada kalau wanita di Mekah Madinah itu, wanita tuh setiap toiletnya ada gambar jilbab di atas. Ada bentuk wanita pakai jilbab. Kayak gini dia miring. Toilet tuh dekat aja guys. Setiap tangga ada toilet. Pokoknya teman-teman di lingkungan Ka'bah itu naik aja satu langkah, cus, udah dia toilet tuh. Setiap tangga tuh di bawah tangga tuh guys. Ada tangga di bawahnya tuh, nyuruh aja tuh. Wah ya kan. Itu ada toilet semua ya. Oke. Kalau yang perempuan ada gambar biasanya wanita pakai kerudung. Oke. Doa bercermin. Doa bercermin teman-teman boleh macam-macam. Contoh bisa bercermin Allahumma ya Allah hassin akhlaki kama hassin wajhi. Boleh. Susah ya kalau dicatat ya. Yang hafal doa bercermin teman-teman boleh catat. Itu ada di video aku. Ada 3-4 macam doa bercermin ya. Ustazah, amalan di saat lagi nggak punya uang sedangkan banyak sama sekali harus dibayar. Harusnya melakukan amalan sebelum hari H. Ya, sebelum hari H ya teman-teman ya. Tapi teman-teman coba berusaha lebih baik insya Allah. Berusaha ya, jangan cuman meratapi di kasur rebahan, jangan. Tidak datang rezeki. Oke. Mau doa bercermin juga? Oke. Allah, yang ini boleh. Yang lebih gampang sih ini. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Itu lebih bagus sih. Coba ya, ada nggak yang hafal ya? Coba ya, aku tengok dulu typingnya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Ya. Nah, ini doa bercermin. Artinya kece nih guys. Allahumma ya Allah kama hasanta, sebagaimana engkau telah memperbaiki mukaku ya kan. Fa hassin khuluqi ya, dan perbaikilah pula akhlakku. Temanku protes guys.
Temanku kan gak ada serius-seriusnya guys. Orang tuh entah gimana gak ngerti aku. Nel, aku kan doa nih waktu bercermin seperti doamu di VT. Apa doa kamu? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mempercantik rupaku, perbaikilah pula akhlakku. Masalahnya mukaku tak cantik Nel, jelek. Nanti akhlakku kayak mukaku deh. Ya, bukan gitu juga maksudnya guys. Maksudnya kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah itu udah ciptakan kita sempurna bentuk ya. Maksudnya kita ada hidung dua. Aku tuh suka mikir ya guys. Aku kalau nggak mikir tuh demam. Aku pikir-pikirlah ciptaan Allah Azza wa Jalla ya kan. Lubang hidung kita nih guys ke bawah guys. Cobalah kalau Allah Subhanahu wa taala itu tak pandai ciptakan kita, tak fi ahsani taqwim, tidak sempurna bentuk. Bayangkan kalau lubang hidung ke atas guys, hujan, banjir guys. Alis guys, luar biasa nih. Alis di rambut, di kepala rambut. Alis tak panjang-panjang guys, rambut panjang. Padahal sama-sama rambut, ini tak panjang nih bulu matanya. Mau dipanjangkan sama si kawan-kawan pakai extension. Ini tak panjang-panjang guys, rambut panjang. Aku rasa kalau alis panjang mau kemana? Mbak Ella cukur alis lucu juga ya guys. Luar biasa kan Allah ciptakan kita. Sama-sama bulu guys, tapi tak panjang dia. Itu fi ahsani taqwim. Dalam diri kita ini ada derivat. Derivat itu ada macam tulang, sisa. Kuku derivat nih guys. Ini derivat dalam pelajaran ilmu ilmu IPA kan guys. Aku bisa juga lah IPA sikit-sikit guys. Ini derivat nih kuku nih. Ah ya, gigi juga derivat guys. Tapi kenapa kuku panjang, gigi tak panjang-panjang guys? Aku tak terbayang teman-teman. Teman-teman ada yang ikut live aku sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil masak, sambil baring. Tak bayang aku kalau ini panjang gigi sambil motong gigi sambil dengerin live. Kan nggak mungkin. Masya Allah ya, Allah tuh luar biasa. Sama-sama derivat, nah tapi ada yang panjang, ada yang tak panjang. Masya Allah ya. Itulah yang dimaksud dengan fi ahsani taqwim. Maka bahaya sekali guys. Makanya kata Allah betul la'allakum tatafakkarun. Enggak juga mikir lagi guys. Enggak juga mikir bahwa Allah ciptakan kita. Orang kembar pun tak ada yang mirip guys. Iya kan? Nah, orang kembar tak ada yang mirip. Seluruh dunia manusia tak ada yang mirip. Nah itulah Masya Allah ya. Betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Iya Mbak Yusma, bulu hidung tak panjang-panjang, rambut panjang. Kurasa kalau bulu hidung panjang dan aku live macam bulu hidung panjang, lucu juga guys. Itu yang aku maksud. Ya makanya baca doa terbercermin adalah Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah mempercantik wajahku, maka percantik pula lah akhlakku. Masya Allah, mantap ya guys. Jadi setiap kita bercermin, akhlak kita masih bagus ya. Ya, Allahumma. Sesak napas juga ceritain gigi panjang ya. Kemarin aku tak sesak napas, ini karena gigi lah ini aku sesak napas. Contoh loh, ini Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Tadi ada yang ngetik guys, udah tenggelam karena tulisan teman-temannya. Ya, gimana lah ini ya kan. Nah inilah. Allahumma kama hasanta khalqi fa hassin khuluqi. Nah, Masya Allah ya. Nah itu guys. Kok nggak bisa disematkan ya? Nggak bisa juga diembus. Bisa guys, embus. Oke, Masya Allah ya. Oke, Ustaz ya, kalau sholat taubat boleh dikerjakan 1 kali dalam 1 hari? Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh. Doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh aja teman-teman ya. Doa pakai bahasa Indonesia boleh ya. Ustaz ya, kalau tawaf wada lagi halangan nggak apa-apa. Jadi kalau kita umroh ada namanya tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf penutup. Kalau lagi halangan nggak bisa tawaf mbak, nggak bisa. Kalau sa'i masih bisa. Cuma kalau teman-teman tawaf wada, teman-teman nggak boleh tetap di masjid ya. Setelah tawaf wada langsung pulang, tak boleh duduk. Ada orang yang kalau dia tawaf wada, setelah itu dia duduk, dia zikir lagi, tak boleh. Harus cepat-cepat keluar dari haram. Ya makanya saya kalau bimbing saya bilang
Yang tawaf wada jangan lagi duduk. Ayo capcus kita pergi ke dalam bis. Karena kenapa? Karena kalau masih tetap di situ tawaf wadanya batal. Ya ini perhatikan teman-teman. Kalau tawaf wada itu kita tidak boleh ada di situ. Ya, kita harus keluar lebih cepat. Ya, Ustazah, siap Mbak Senja ya. Siap Mbak Ana. Ya udah 1 jam kita ya teman-teman ya. Siap Mbak Iis. Oke. Zakat tanaman tuh gimana Mbak? Zakat tanaman, tanamannya menghasilkan uang. Zakat tanaman, maksudnya gimana Mbak? Tanamannya dijual kah? Oke, siap Mbak Nia aja. Teman-teman sambil share-share tautannya sambil tadi apakah kalau kita mau mandi junub kita dianjurkan untuk wudhu sunnah, tidak wajib ya. Ustazah, sholat di Hijar Ismail ngadap ke tempat sujudnya. Idealnya sholat itu ngadap ke tempat sujud. Hanya berubah pandangan kita dari tempat sujud ketika dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, balik lihat ke telunjuk, lalu kemudian setelah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu kemudian balik lagi ke tempat sujud ya. Oke, siap ya. Ustazah, sholat di Hijr Ismail itu niatnya apa? Boleh sholat hajat, boleh sholat taubat, boleh sholat istikharah, boleh sholat wudhu, terserah aja sih. Oke, kita tanya jawab ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ustazah, kalau kita makmum masbuk, terus kita baca apa? Sedangkan imam apa tadi pertanyaannya? Sedangkan imam tinggal rakaat terakhir. Ikut aja ikut tahiyat akhir, salam kanan salam kiri imamnya, kita langsung naik ya, kita langsung naik sholat kayak biasa ya, kita ikuti aja tahiyat akhirnya guys ya. Ustazah, kalau bangunnya jam 5 pagi masih bisa nggak qobliyah subuh? Saya rasa bisa kalau masih ada waktu subuhnya. Saya rasa sih kalau jam 5 rata-rata di semua tempat Indonesia, waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, saya rasa masih ada sih jam 5 waktu subuhnya. Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa ya. Oke, Mbak Yud, ya kalau jam 10 siang nggak bisa lagi sholat subuh ya Pak. Siap Mbak Tini, lebih baik zikir, sholawat atau istighfar? Istighfar itu bagian dari zikir ya. Lebih baik yang mana? Dua-duanya aja dikerjakan ya. Ustazah, doa umur berapa Nabi dapat gelar Al-Amin? Sejak kecil, sejak usia 8 tahun ya. Ustazah, adakah doa khusus ada diberikan keturunan? Ada. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Itu doa dapat anak ya, teman-teman, atau dapat jodoh ya. Ini dia ya, masih ada yang jomblo kayaknya nih ya. Nah ini ya, nah ini Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ustazah, kalau kita wirid atau sholawatan tapi sambil tiduran, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan baring. Enggak apa-apa, zikir sambil duduk, sambil baring enggak apa-apa. Ustazah, puasa yang murbit itu hanya 3 hari ya? Ya, besok, besok dan besok. Oh ya guys, pengumuman besok adalah puasa yaumul bid. Oke. Sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah. Yang mau puasa besok boleh pasang niat malam ini. Oke. Oke, gitu ya. Simpang 3. Siap Pak Ucu ya. Amalan ibu hamil maksudnya kenapa? Baca Al-Kahfi lah. Baca Al-Kahfi supaya dapat anak soleh ya. Oke, teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Apakah anak perempuan yang kita rawat sejak bayi tapi bukan anak kandung bisa jadi mahram bagi suami? Anaknya dari mahram kita enggak. Kalau anak dari saudara kita yang semahram bisa, tapi kalau enggak ya. Siap Mbak Umi, puasanya 3 hari mulai besok Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis ya. Oke, Ustazah, amalan buat cepet dapat jodoh. Kurasa dari tadi minta doa jodoh aja, banyak yang jomblo di sini nampaknya ya.
Mbak Sundus, kurasa kalau Mbak Uma tak jomblo lah ya. Oke, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nih ya guys. Nah, info janda, haha, nggak ada di sini Pak Rian. Di sini semuanya udah expired Pak Rian. Salah kamar ini. Nyari janda dia. Oke, apa tadi ya? Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Mana dia? Ini dia ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke. Halo Mbak Nining, Mbak Nurifki. Iya. Terus tadi ada yang nanya, apakah sholat qobliyah ba'diyah baca ayat pendek? Seluruh sholat tidak wajib baca ayat pendek, sunnah tak wajib. Ibu hamil baca Al-Kahfi di hari Jumat ya. Kalau kita lagi baca Quran, terus suami menyapa dan kita jawab, boleh langsung lanjut lagi. Siap Mbak Arkatama? Kita lagi baca Quran, suaminya nyapa. Ya lanjutkan baca Qurannya setelah itu. Atau kita baca Quran lagi jualan, ya kan? Nah, baca Quran lagi jualan, sambut dulu pelanggannya. Nanti lanjutkan lagi baca Qurannya. Nggak apa-apa. Ya kan? Nggak usah kita kalau lagi jualan baca Quran. Woi, baca Quran, woi, nggak boleh belanja. Nggak gitu juga. Woi baca Quran, jangan. Ya layani dulu pelanggan, lanjut lagi baca Qurannya. Oke. Ngasih zakat beli emas dikasih ke suami, nggak ada zakat ke suami ya. Zakat tak boleh ke suami. Sholat fajar jam berapa? Sholat fajar itu pokoknya setelah adzan subuh Mbak, sebelum sholat subuh. Sengaja aku sholat surat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi pokoknya selagi masih ada waktu subuh, teman-teman masih bisa melakukan sholat sunat fajar ya. Nah gitu ya. Kalau puasa yaumul bid, nanti ketemu hari Kamis tetap yaumul bid niatnya. Cari niat yang limited ya. Siap Mbak Yanti, oke. Ustazah, iya siap Mbak Efmil, gabung, yuk, kita santai-santai ya. Ustazah boleh gabung ya, yuk kita gabung, tinggal buat aja teh di rumah masing-masing, buat kopi di rumah masing-masing sambil belajar ya. Zah, bolehkah pembacaan maulid dibaca setiap pengajian seminggu sekali? Boleh ya. Oke, Ustazah, kalau imam sudah rakaat ketiga waktu sholat isya, terus kan bacaan Al-Fatihah. Terus kita apa hanya baca Al-Fatihah? Ya, kita baca Al-Fatihah aja. Nanti imam rakaat keempat kita baca Al-Fatihah aja. Nanti rakaat ketiganya pas imamnya salam kan kita rakaat ketiga Al-Fatihah aja. Oh, sebentar nih orang masbuk nih. Kalau imam sudah rakaat ketiga waktu sholat isya, terus bacaan kita enggak. Bacaan kita sesuai dengan rakaat kita. Jadi rakaat pertama kita, rakaat ketiga imam, kita baca iftitah, al-fatihah, dan ayat pendek. Terus rakaat kedua kita, rakaat keempat imam, kita iftitah dan ayat pendek. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri, baru kita rakaat ketiga dan al-fatihah, baru al-fatihah aja. Rakaat ketiga dan keempat, baru al-fatihah aja. Paham nggak teman-teman? Bingung nggak? Boleh Mbak ini, boleh anak pondok pakai jam itu, boleh. Jadi gini guys, kita sholat zuhur nih, atau sholat isya. Imam rakaat ketiga, kita baru masuk nih, kita kan rakaat pertama nih. Imam nih kan cuma baca Al-Fatihah aja nih, rakaat 1 dan rakaat 3 dan keempat imam kan cuma baca Al-Fatihah aja. Kalau kita gimana? Kalau kita baca sesuai rakaat kita. Karena kita masih rakaat 1, imam udah rakaat 3, maka kita tetap baca iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Ya, nanti imamnya rakaat keempat, imamnya cuma baca Al-Fatihah, kita baca Al-Fatihah dan ayat pendek. Karena kita rakaat kedua. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri, baru kita rakaat ketiga dan keempat, ayat pendek aja. Jadi ikuti rakaat kita ya. Ikuti rakaat kita ya, teman-teman ya. Kalau sholat sambil jualan, sholat dulu, ada orang belanja, ladenin gak apa-apa. Sholat sambil jualan, lagi sholat, pas ruku ada yang belanja, kasih dulu, baru lanjutkan lagi, itu gak boleh. Antara azan dan iqomah, saat yang baik untuk berdoa. Oke, apa qobliyah dulu, baru berdoa dulu. Kalau ada teman-teman posisi di masjid, qobliyah aja dulu, nanti setelah qobliyah teman-teman doa. Ya.
Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat dan 2 rakaat gimana? 2 dan 1. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu halo Mbak Soleha, salam kanan salam kiri. Halo Mbak Finkel. Lalu naik lagi. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi 2 dan 1 ya. Ustazah, kita pinjam duit sama adik, tapi dia bilang tak ada. Sementara dia beli HP. Sakit rasanya hati ini. Gak apa-apa Mbak, meminjamkan uang kepada kita itu bukan kewajiban dia, itu haknya dia. Maafkan aja ya. Oke, nggak ada dia wajib meminjamkan kita uang sama kita ya. Ustazah mau tanya, kalau sholat subuhnya udah agak kesiangan boleh apa enggak Ustazah? Harus sholat subuh di jam berapapun teman-teman bangun subuh. Mau bangunnya jam 7 tetap wajib sholat subuh. Nah, apakah berdosa dan termasuk lalai? Jelas lalai. Karena ada dalil alladzina hum an sholatihim sahun ya, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya ya. Siap Mbak Mama Mia? Oke Mbak Bunda Isti ya. Apakah bersolat sunnah itu perlu membaca doa iftitah? Tidak. Doa iftitah itu cuma sunnah baik dalam solat wajib maupun dalam solat sunnah. Solat zuhur pun rakaat pertama nggak baca iftitah nggak apa-apa kok ya. Cuman hilang aja pahala sunnahnya ya. Oke, saya pelan-pelan ya guys, yang nggak terbaca jangan baper ya. Ustazah, bagaimana kita tahu sholat kita diterima atau tidak? Kita nggak pernah tahu. Makanya kita cuma mengikhtiarkan ibadah sholat kita. Insya Allah secara hukum fikih, selagi teman-teman lakukan rukunnya, ya teman-teman lakukan rukun aja, baca Al-Fatihah dan seterusnya, maka dia sah. Tapi apakah khusyuk? Belum tentu. Tapi secara hukum dia sah, ya. Secara hukum dia sah ya. Ustazah, gimana kalau suami mendiamkan kita saat marah sampai berhari-hari? Bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela, tak boleh tak bersapaan melebihi 3 hari. Ya, jangan melewati Senin dan Kamis bang. Karena di hari Senin dan Kamis, malaikat akan membawa catatan amal kita ke langit. Dan kalau kita tidak bersapaan di hari Senin dan Kamis, malaikat tidak akan membawa catatan amal kita ke langit. Yuk bang, ini hari Kamis kita bayan dulu, Jumat nanti kita berantem lagi bang. Nah, ini Kamis bang, kita bayan dulu. Enggak ya. Intinya enggak boleh tak bersapaan lebih melewati hari Senin dan Kamis ya. Oke, Ustazah, puasa yang mulbit besok ya. Puasa yang mulbit Selasa, Rabu dan Kamis ya. Selasa, Rabu dan Kamis. Ustazah, bolehkah sholat witir habis Isya? Boleh ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto saya yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku dan live-live terbaru dari aku ya. Teman-teman, aku sudah buat ribuan video di VT aku. Teman-teman coba lihat VT-nya ya. Nah ya, besok puasa Yaumul Bid dan aku udah ingatkan di video aku, tugasku selesai, tinggal teman-teman lagi yang mengamalkannya ya. Ustazah, bolehkah sholat tahajud di jam 4 sementara azan subuh jam 4.40? Boleh, batas tahajud itu azan subuh. Ustazah, halo nyimak sambil nyetrika, siap. Gimana kalau mendiamkan mertua, berdosa tidak? Semua yang tidak mau bersapaan dan memutuskan hubungan silaturahmi melewati hari Senin dan Kamis, maka amal kebaikannya tidak akan dibawa oleh Allah. Halo Mbak Sakira, Mbak Bunda Syafiq, Mbak Eni ya. Jadi jangan tak bersapaan guys. Ustazah, saya nggak disapa sama kakak saya, kita yang nyapa. Ustazah, saya tidak dicat sama adik saya, kita yang chat. Karena kita lebih berilmu dibanding mereka. Ya, oke, boleh request lagu? Boleh Pak, dalam hati ya. Nanti saya nyanyi dalam hati. Ustazah, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh tidak? Boleh aja. Ya, cuman witir 3 rakaat 1 kali salam tidak kayak sholat maghrib.
Jadi dia tidak pakai tahiyat awal ya, tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Nah jadi rakaat 1, 2, dan 3 itu adalah langsung berdiri. Nah dari rakaat 1, 2, dan 3 itu baca ayat pendek ya. Ustazah boleh nggak puasa Daud sehari menjelang maulid? Boleh, nggak ada larangan ya. Ustazah, saya tadi sudah disapa 3 kali sih. Ustazah, apa batas imsak juga azan subuh? Benar, batas imsak azan subuh. Kalau sirine masih bunyi, bunyi-bunyi sirine-sirine itu, nah itu ya teman-teman itu belum, masih bisa minum ya. Tapi kalau sudah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya itu teman-teman tak bisa lagi ya. Ustazah solawat dong. Cuma lah ini pertanyaan beribu-ribu tak terjawab solawat pula. Lain kali ya teman-teman ya. Ustazah gimana caranya mengajak suami agar mau hijrah? Butuh waktu teman-teman ya. Butuh waktu, yang penting doakan, ajak kepada kebaikan, sabar, jangan putus asa dengan rahmat Allah ya. Ustazah, Sarah punya anak namanya Bayu. Bayu dan Nia menikah, boleh nggak Ustazah? Cuana lah ini. Sarah punya anak namanya Bayu. Bayu dan Nia menikah, boleh? Yang nggak boleh tuh Bayu dengan Mbak Tini itu nggak boleh nikah. Kan Nia ini orang lain nih kan. Sarah punya anak namanya Bayu. Bayu ini anak Sarah. Kayak gitulah pokoknya guys. Sarah punya anak. Oke, ini ngerjain aku nih. Yang penting jangan nikahnya sama Mbak Tini, itu udah hampir expired. Ustazah, puasa yang mulbit berturut-turut 3 hari boleh ya. Puasa yang mulbit 3 hari berturut-turut boleh. Boleh nggak puasa Daud di Maulid Nabi? Boleh. Karena Maulid Nabi itu bukan jadwal haram puasa ya. Zah, bolehkah sholat witir dilakukan habis Isya? Boleh ya. Iya Mbak Yayan. Ustazah, aku berusaha menjawab teman-teman. Walaupun pertanyaannya soal Bayu. Aku jawab, walaupun aku tak kenal si Bayu itu guys. Ustazah, bisakah orang yang telah meninggal bertemu dengan keluarga yang meninggal yang lain? Tidak. Tidak ada dalil tentang alam arwah ya. Ustazah, kalau kita hanya tahu sebagian bacaan sholat nggak apa-apa. Yang penting tahu rukun-rukunnya aja. Al-Fatihah, ruku gitu ya. Ustazah, bolehkah sholat taubat setelah tahajud? Boleh Pak Hasanuddin, nggak ada masalah. Zah, saya udah terlanjur puasa Yaumul Bid hari Senin ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tinggal 2 hari lagi aja. Yaumul Bid itu tidak harus 13, 14, 15 kok. Cuman di afdolnya 13, 14, 15 ya. Siap Mbak Nurmalia. Ustazah, kalau ada orang yang tidak menyapa, kita mau menyapa tapi tidak pernah ketemu, nggak apa-apa. Yang penting kan nggak harus ketemu guys. Yang penting tidak bermusuhan. Kalau kita nggak bersapaan sama orang, karena nggak ketemu tuh nggak apa-apa. Aku dengan tetangga mungkin udah 2 minggu tak ada kesapa, tak nampak guys. Aku keluar jam berapa, beliau keluar jam berapa, aku masuk jam berapa. Tapi kan bukan karena kami bermusuhan. Yang tak boleh itu adalah tak bersapaan karena bermusuhan. Kalau tak bersapaan karena kegiatan, itu baru masalah, iya kan? Nggak mungkin kita sapa semua orang di alam dunia ini, tidak ya. Yang penting kita tidak melakukan bermusuhan, oke? Ustazah, hukum berselingkuh dengan suami istri orang, hukumnya mutlak haram. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, bisakah sholat qobliyah subuh? Bisa ya teman-teman ya. Bisa, selagi masih ada waktu subuhnya ya. Ustazah, iya, apa ayat pendek yang dibaca waktu sholat tahajud? Ayat apapun bisa. Ustazah, kalau puasa Daud berbarengan dengan hari Syak tanggal 30 Syakban tidak boleh, haram ya. Ustazah, terima kasih. Oh iya udah. Ustazah, bolehkah sholat taubat setelah maghrib? Boleh ya. Sholat taubat itu kan kapanpun bisa 24 jam ya. Ustazah, sahur boleh nggak jam 10? Boleh ya. Yang penting sebelum adzan subuh. Sekarang teman-teman sahur aja. Pasang niat ya.
Sengaja aku makan sahur puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, bolehkah orang yang sudah meninggal apa masih bisa mendoakan keluarganya? Sebentar dulu pertanyaannya ini. Ustazah, orang yang sudah meninggal apa masih bisa mendoakan orang tuanya? Nggak bisa, karena dia udah meninggal, Mbak. Ya, kayak gitulah. Tapi kalau orang hidup bisa mendoakan orang meninggal. Halo Mbak Sakira, ya ada durian guys. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau lagi sholat baik sendiri maupun berjemaah lalu bersin, apakah perlu baca hamdalah? Boleh, nggak ada masalah. Karena hamdalah itu bagian dari bacaan Al-Quran ya. Ustazah, boleh nggak kita makan sedekah subuh? Sedekah subuh hasil patungan kita, soalnya dibagi ke masjid, nggak apa-apa. Ya kan bukan uang zakat. Kalau dia cuma uang sedekah, dia boleh teman-teman sedekahkan ya. Kalau dia boleh teman-teman makan. Yang tak boleh dimakan itu adalah tadi ya guys, yang tak boleh dimakan itu adalah hanya uang zakat aja ya. Ustazah, iya. Setiap sholat mendoakan orang tua yang sudah tiada. Mantap ya. Setiap sholat teman-teman doakan orang yang udah tiada. Sekali-kali kirimkan Quran sampai hatam buat dia. Kirimkan Yasin buat dia. Kirimkan Al-Fatihah buat dia. Itu bagus ya. Ustazah, doa saat bersin. Bentar. Sholat tahajud dilaksanakan 5 menit sebelum adzan subuh boleh. Batasnya kan azan subuh. Doa saat bersin. Kalau aku bersin, aku ucapkan Alhamdulillah. Kemudian orang menjawabnya Yarhamukillah. Kemudian saya menambahkannya Yahdikumullah. Ya, sehat ya teman-teman ya. Kalau bukan jodoh kita, Allah selalu menunjukkan kekurangannya. Apakah kita bertahan untuk menjadikan dia suami kita? Tengok kekurangannya, mampu kita tahan nggak? Kalau kita nggak mampu tahan, lebih bagus nggak usah pilih dia. Ya, oke, Ustazah, boleh nggak kita umroh tanpa restu suami? Sebenarnya umroh itu hanya sunnah. Jadi coba dilihat suaminya itu melarang karena apa? Jika larangannya itu sesuai dengan syariat, ikuti suami. Tapi kalau larangannya itu hanya sekedar larang-larang gak jelas dan gak pernah dibolehkan, hati-hati, la ta'ah indal ma'asi. Tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Suami-suami jangan melarang istri umroh. Karena melarang istri ke masjid aja tidak dianjurkan. Makanya ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahunna. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Ya, nah kan gitu ke masjid ya. Umroh juga demikian ya. Selagi ada perempuan lain dalam travel itu, maka kita boleh pergi umroh. Zah, saya masih bingung sholat duha 4 rakaat. Caranya gimana? Kalau masih bingung, lakukan dua aja. Makanya biar tidak terjadi kebingungan dan kegalauan, aku tuh lebih memilih menyampaikan dua. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, lanjut tegak. Sengaja aku sholat sunnah duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mbak Sundus tidak boleh puasa yaumul bid harinya beda-beda. Mesti 3 hari berturut-turut ya di hari yang yaumul bidnya ya. Ustazah, ada sholat sunnah 6 rakaat setelah maghrib. Itu sholat apa Ustazah? Itu namanya adalah sholat awwabin Mbak. Ya, dilakukan dari habis maghrib menjelang isya. Kalau mau 6 rakaat 2. Ya, sengaja aku sholat sunat awwabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat pertama sangat dianjurkan setiap rakaatnya itu baca al-ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali. Oke. Nah, tujuannya mengampunkan dosa kita dari pagi menjelang maghrib. Oke, gitu ya, teman-teman ya. Ustazah, waktu imsak masih bisa makan sahur enggak? Bisa. Batas sahur itu adalah adzan subuh ya, teman-teman ya. Bolehkah kita memakan uang zakat fitrah?
Kalau kita sebagai mustahik, orang yang menerima zakat tentu boleh kita memakannya. Tapi kalau kita sebagai muzaki, orang yang berzakat tidak boleh kita makan uang itu. Ya, Ustazah, batas sholat subuh itu sampai jam berapa? Batas subuh itu cuma 1,5 jam dari adzan subuh. 1 jam 15 menit lah. Setelah itu kalau teman-teman telat, tetap wajib sholat aja di waktu yang teman-teman bangun. Tapi teman-teman tetap berdosa karena lalai. Puasa Yaumul Bid boleh nggak 1 hari? Boleh, nggak ada masalah. 1, 2, atau 3, tapi 13, 14, 15. 13, 15 aja boleh, 12, 13 aja juga boleh ya. Jadi Selasa, Rabu, Kamis boleh, Kamis aja boleh, Selasa, Rabu aja boleh, nggak ada masalah. Ya, teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan video itu dilihat guys. Jadi muka aku itu jangan cuma dilihat. Ustazah kece badai. Bukan gitu. Didengar sampai akhir. Semoga teman-teman memberikan manfaat ya buat teman-teman semua ya. Ustazah, kalau lagi sholat kadang suka nguap. Halo Mbak Nur Korotul. Sholat nguap itu makruh. Jadi kalau bisa ditahan uapannya itu. Tahan. Rasulullah itu kalau dia menguap, dia tahan. Sampai merah mukanya. Ya, tapi kalau menguap juga batal nggak Ustazah? Tidak batal. Hanya saja, hanya saja makruh saja. Halo Pak Riza. Oke, karena udah sembuh agak lain nampaknya sekarang Pak ya. Nggak bosan natapnya sambil dengar ilmunya. Siap ya. Oke, hati-hati ya teman-teman yang udah masuk susah keluar loh. Ustazah, aku kok lagi narsis ya. Kayak gitulah pokoknya guys. Ustazah, suami aku pindah ke kayangannya yang dulu. Bagaimana status kekayanannya itu apa tuh? Bahasa apa tuh Mbak? Ustazah, sedekah subuh boleh dikasihkan ke kakak serumah. Boleh, nggak ada masalah. Ya, oke. Ustazah, dulu mohon maaf Ustazah, izin mondoknya di mana ya? Mudah ngajinya luar biasa. Aku mondok 6 tahun guys. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Syariah. Jadi memang dari tamat SD sampai tamat S3 jurusanku agama semua. Jadi kalau teman-teman nganggap aku bisa jawab, itu hal yang wajar sih. Ya bukan karena aku pintar, bukan teman-teman, karena waktu belajar mungkin yang terlalu panjang. Nah teman-teman juga bisa kok, ya bahkan lebih bisa dibanding aku insya Allah. Kalau teman-teman belajar aja, lihat video-video, ya kan live, bisa tuh lama-lama jadi bisa jawab juga. Oke, kita sama-sama belajar ya guys. Ustazah, iya. Kalau kita lupa rakaat gimana? Kalau kita lupa rakaat itu adalah kita ingat, enggak. Kalau kita lupa rakaat, kita sujud sawi guys. Ya, sujud sawi gitu kan ya. Sujud sawi ya. Sujud sawi itu adalah sujud kalau lupa rakaat, iya kan? Oh, ini bingung nih rakaat kedua atau tiga ya, 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu, ya kan? Anggap aja 2 dulu. Jadi teman-teman setelah fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kanan, salam kiri, teman-teman sujud lagi. Oke ya, sujud subhanaman la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya, diam aja, nggak usah ngomong apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu Akbar ya. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam kanan, salam kiri ya. Itu doa sujud sawi. Dihafal ketika teman-teman suka lupa rakaat ya. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Itu doa kalau kita lupa rakaat ya. Ustazah, pertanyaan aku 3 kali nggak kebaca, say. Iya, say. Maaf ya, say. Nggak kebaca, ini pertanyaan kayak rudal Hamas, guys. Oke ya. Zah, amalan apa untuk anak modok agar mudah hafalan kitabnya? Anak modok itu udah ngerti dia. Dia selalu membaca habis subuh dan mengulang habis maghrib ya. Kita doakan aja di sholat-sholat kita ya. Ustazah, apa panggil-panggil? Usuluddin itu apa?
Usuluddin itu ilmu yang membahas tentang tafsir Quran, tafsir hadis, mustalahul hadis, kayak mana ya? Bahasa sederhananya apa ya? Usuluddin itu adalah membahas tentang mustalah hadis itu bahasa Indonesianya apa ya? Tafsir Quran, tafsir hadis, ilmu-ilmu fikih itu berada dalam payung usuluddin ya. Jadi S1 ku usuluddin membahas semuanya, tafsir Quran, tafsir hadis, usul fikih, ilmu fikih. S2 ku juga gitu ya. S3-nya baru mengerucut dia ke jurusan syariah ya. Gitu teman-teman. Oke, iya juga ya. Usuluddin itu apa ya? Mantap ya. Lu udah lama sih ya. Usuluddin itu ilmu-ilmu kayak usul fiqh ya, tafsir Quran, tafsir hadis kayak gitu guys. Gitu ya. Oke. Sujud sawi membacanya 1 kali aja setiap sujud ya. Kan dia ada 2 kali sujud tadi itu kan. Nah, jadi dibaca 2 kali ya. 2 kali berarti 2 kali sujud ya. Hafalan semua ya Zah, jelas. Yang paling penting adalah hafalan usul fiqh ya teman-teman. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman itu butuh ilmu Quran, ilmu hadis, dan ilmu namanya qawaid al-qaidah al-fiqhiyah atau ilmu usul fiqh. Gitu teman-teman, sekedar apa aja guys, sekedar informasi. Misalnya nih teman-teman nanya nih, ini aku jadi ngobrol tentang kuliahku. Contoh, misalnya teman-teman nanya nih, gitu ya, Ustazah boleh nggak saya itu meminjam KTP teman untuk saya berhutang? Atau boleh nggak KTP saya dipinjam untuk menghutangkan uang teman saya, hutangnya hutang riba? Terus aku jawab, jangan Mbak, al-wasilatul haram haram, ya, yang mendatangkan kepada keharaman itu haram, yang memfasilitasi orang melakukan keharaman dia juga melakukan keharaman yang sama. Nah itu jawabnya pakai usul fiqh tuh guys, itu bukan hadis. Jadi usul fiqh itu kayak pisau untuk membedah sebuah problem. Nah kayak gitu teman-teman ya. Oke gitu ya. Ustazah, suami aku pindah keyakinan. Oh, keyakinan. Oh, Ustazah, suami aku pindah keyakinan yang dulu, ke agama yang dulu. Gitu ya. Bagaimana saya menyikapinya? Ya itu sudah talak, jatuh cerai. Cerai itu terjadi karena 4 hal. Ya, pertama karena suami yang minta talak. Kedua, istri yang gugat cerai. Yang ketiga adalah salah satunya murtad kayak gini Mbak Jovi. Kemudian salah satunya meninggal. Jadi kalau suaminya sudah murtad itu udah otomatis jatuh talak Mbak. Tak boleh serumah lagi ya Mbak. Semoga Allah mudahkan. Oke. Kalau sholat sunnah apa wajib baca iftitah? Tidak. Sholat sunnah itu, sholat itu semua sholat itu guys. Iftitah itu nggak wajib. Iftitah itu sunnah saja ya. Gitu ya guys. Oke. Saya sering kali dengarkan dakwah Ustazah nih, soalnya lucu pula aku dibilangnya guys. Cara sujud sahwi, wah siap ya. Ustazah, iya sama-sama, thank you juga ya teman-teman ya. Yang mau puasa Yaumul Bid besok ya teman-teman ya. Besok puasa Yaumul Bid, besok dan besok ya. Selasa, Rabu dan Kamis. Halo Bunda Nindi, Mbak Dewi ya. Ustazah, sedekah subuh kesiangan boleh nggak? Ya, sebenarnya bukan sedekah subuh lagi namanya. Tapi daripada ndak sama sekali, nggak apa-apa. Siang aja sedekah. Tapi nanti di istiqomahkan aja sedekah subuhnya ya. Ustazah, bahas tentang Allah wujud kidam bako. Itu berat kalau dibahas. Kayaknya nggak cocok untuk teman-teman yang ada di kanal ini. Kalau aku terawang dari profil picture-nya, itu nggak cocok bahas wujud kidam bako mukhalawatul wadisi talaki tajalli. Wah langsung mereka itu terbangun dari tempat tidurnya yang tidur. Yang nyuci langsung berhenti nyucinya. Yang dengarkan sambil nyetrika langsung berhenti guys, saking rumitnya ya. Kita kalau udah usia kayak teman-teman ini yang aku lihat dari kanal aku nih, usianya udah pada expired lah ya kan, udah mendekati maghrib dan isya. Jadi kalau kita udah usia-usia maghrib dan isya, kita belajar ilmu yang bisa kita amalkan saja, langsung bisa praktek. Oke? Kan maghrib dan isya nih, kan percayalah sama aku tengok nih profil picture-nya. Udah maghrib menjelang isya tapi belum tahajud ya, belum tahajud. Oke, gitu ya guys.
Oke, maaf ya guys. Iya kan? Tapi kan benar guys. Kan gak gibah guys ngomong di depan orangnya. Jadi kalau udah maghrib menjelang isya itu kita belajar yang langsung bisa kita amalkan ya. Nah, kalau dulu aku di Usuluddin belajar itu tajalli, talaqi, ya, kemudian qadiri anak sabandia, belajar tentang sifat-sifat, ya, asmaul husna semua diartikan, ya. Jadi untuk teman-teman, menurut aku tidak no time lagi untuk belajar hal-hal yang kayak gitu, ya. Belajarlah hal-hal yang langsung bisa kita amalkan. Oh, ada yang masih zuhur, guys. Nah, satu orang ya. Oke, gitu ya. Oke, masih tim kul-kul ya. Oke, jadi gitu ya. Teman-teman ya, ada sih wajah subuh ada, cuman aku. Oke, Ustazah, gimana bagi waktu dakwah ngajar? Ya, dibagi aja sesinya, ya. Dibagi aja sesinya. Aku ngajar kuliah jauh, teman-teman, jadi aku via Zoom, ya. Oke, Ustazah, gimana cara menyikapi tetangga yang asem mukanya? Kalau kita lewat, kasih garam, kasih gula kalau dia asem. Nggak apa-apa muka asem tuh, ya nggak masalah ya. Jangan-jangan dia cuma cuma bawaan lahirnya aja. Nggak ada masalah ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, belajar kita memahami orang lain ya udah kita maklumi aja ya. Kita sapa aja urusan dia masem, urusan dia dengan Allah ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Gitu. Pokoknya gitu guys. Kalau ada tetangga yang nggak enak ya, kalau ada tetangga yang nggak enak misalnya ngelihat kita dengan wajah yang nggak baik gitu ya, teman-teman cukup berbaik sangka aja dan teman-teman usahakan untuk tetap berbuat baik. Urusan dia gimana itu urusan dia dengan Allah. Banyak bersabar dan memang mau nggak mau kita yang harus ngalah ya, teman-teman ya. Kita yang harus ngalah karena kita berilmu. Oke. Ustazah, oke. Kalau suami bilang talak 3 dari telepon, apa istri harus nikah lagi tapi suami lagi dalam keadaan marah? Kalau talak 3 sekali ngomong, dia dianggap talak 1. Kalau sudah berturut-turut 3 kali, baru dia talak 3 ya, teman-teman ya. Kasih aku senyum dulu guys, kita ngobrol-ngobrol aja di kanal ini. Semoga obrolan kita membawa berkah ya, teman-teman ya. Ustazah, baiknya sholat awabin atau sholat taubat? Dua-duanya baik, hukumnya sama-sama sunnah ya. Jadi dua-duanya baik sama-sama sunnah, tidak ada masalah. Thank you guys. Siap Mbak Harni, Batam ya, Masya Allah. Oke, sehat ya teman-teman ya. Ustazah, saya punya suami, suaminya nggak nafkahin istri. Gimana? Ya, tapi yang nafkahin istri. Kalau istrinya ridho, nggak apa-apa. Tapi kalau istrinya nggak ridho, nggak bisa. Suami wajib menafkahi. Jika suami tidak menafkahi, maka suaminya berdosa. Bahkan laki-laki yang belum menikah dan dia tidak mampu menafkahi, maka dia makruh menikah. Lebih bagus dia menahan nafsunya dengan berpuasa dan berolahraga. Saya lagi kesel pernah ngomong minta cerai. Apa saya dosa Zah? Dosa kalau nyakitin hati orang lain. Ke depan lebih banyak tenang. Takutnya nanti dia bilang oke, kita cerai. Dah jatuh talak ya. Suami jangan dipancing-pancing. Teman-teman harus bisa kontrol diri. Jangan pancing-pancing laki-laki untuk ngomong talak ya. Jadi kalau bahasa pepatah, kalau ada kalau ada kuku panjang potong kukunya, jangan potong jarinya. Oke, selebeu bisa juga aku ya guys. Ustazah, kenapa setelah wudhu selalu ada rasa ingin buang angin? Apakah ada doanya? Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, Ash'urutu mata, ya Rasul, aku selalu merasa pengen kentut. Persis seperti pertanyaan Mbak. Ya, nah ya, siap Mbak Astuti, nggak apa-apa ya. Jadi ya Rasulullah ash'urutu mata, saya itu merasa kentut gitu. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya, hatta yasma' sautan wa yaj'alur riha, sampai kau dengar bunyinya atau kau cium baunya. Jadi kalau dia cuman was-was saja, rasa was-was saja, abaikan. Ya, nah teman-teman lanjut ya. Oke, teman-teman lanjut aja.
Haramkah ngikat rambut kayak punuh unta? Haram. Punuh unta itu tidak boleh di atas ubun-ubun. Ya, di atas ubun kan ada tuh orang-orang tuh yang sanggulnya di atas ubun-ubun. Itu haram ya, teman-teman ya. Ustazah, bolehkah nabung sedekah subuh tujuannya zakat mal? Nggak bisa. Sedekah ya sedekah, zakat ya zakat. It's so different. Ini beda ya teman-teman. Sedekah ya zakat ya zakat. Beda. Kalau sedekah subuh dikasih ke siapapun boleh. Kalau zakat dari penghasilan kita. Ustazah, boleh nggak pakai celana panjang tapi di rumah? Di rumah nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Di luar ya nggak boleh ya. Ustazah, temanku pinjol atas namaku dan tidak dibayar karena tidak ada uang. Mbak Anindita tahu nggak bahwa temannya pinjol atas nama Mbak? Kalau tadinya Mbak nggak tahu, Mbak nggak berdosa, nggak usah dibayar. Tapi kalau Mbak tahu dan Mbak mengizinkan, Mbak juga terjebak dosa pinjol. Jadi jangan menjadi fasilitator hutang orang riba lain. Karena kalau teman-teman menjadi fasilitator untuk orang itu bisa melakukan riba, teman-teman kena ribanya. Ustazah, doa menguatkan iman apa? Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Nah, silakan dihafal ya. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala pendeknya aja dari sini aja. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, kuatkan hatiku untuk agamamu dan bertakwa kepadamu. Masya Allah ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap ya. Oke, Ustazah. Habis sholat subuh zikir sampai 6.47 lalu sholat duha. Boleh, silahkan, nggak masalah ya. Ustazah, boleh nggak zakat mal keponakan yang di pondok? Anak pondok boleh kita berikan zakat karena dia termasuk fi sabilillah. Ya, oke ya. Ustazah, iya kalau orang tidak mau bayar hutang, ya kan, bayar hutang, bahkan tidak mau mengakuinya gimana? Ada dua pilihan teman-teman. Yang pertama adalah teman-teman ikhlaskan hutang itu. Yang kedua kalau tidak diikhlaskan gak apa-apa. Nanti dia akan membayarnya di yaumil akhir dan akan memberikan pahalanya untuk kita. Ya. Doa untuk sabar. Sabar dalam apa dulu nih? Ya. Sabar apa nih? Sebatkan doanya Ustazah. Yang teman-teman hafal doanya. Ada yang minta sematkan guys. Ya muqallibal qulub, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ditarik dari sabbis aja. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu udah ada sih yang hafal. Udah banyak sih yang hafal. Ya, sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Ustazah, bagaimana hukumnya belanja online? Kalau COD boleh. Yang penting jelas hostnya. Jelas barang yang ini dia guys. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ini ya teman-teman ya. Nah ini doa supaya kuat iman ya. Oke, kalau jualan online tuh nggak apa-apa. Yang jelas siapa yang menjualnya. Kemudian ketika dia sampai ke rumah, lihat barangnya. Jelas siapa yang membayarnya. Dan kemudian kalau nggak suka bisa ganti itulah negosiasi. Ya, Ustazah. Zikir apa yang bisa membayar hutang? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ruming Ustazah, panjang kali doa hutang. Ya itu dia doanya. Dihafal 3 kali setiap habis sholat ya. Nah itu dia ya teman-teman ya. Sabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya kredit mobil? Kalau kredit mobil teman-teman, dia tetap haram karena dia riba. Nah, apa ciri-ciri riba guys? Apa ciri-ciri riba? Riba itu adalah selagi teman-teman kena denda kalau nggak bayar. Kemudian yang kedua, selagi ada bunganya, itu riba. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman nggak bayar, maka uang teman-teman nggak dikembalikan dan barang yang kita kreditkan dia tarik. Nah itu dia riba ya. Nah gitu. Ini doa hutang guys. Doa hutang guys. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Artinya ya Allah,
cukupkan aku dengan yang halal. Nah, kemudian jauhkan aku dari yang haram dan kayakan aku dengan fadilahmu. Ustazah, iya itu doa hutang itu di screenshot aja, nanti dihafal, dibaca 3 kali setiap habis sholat ya. Nah gitu ya guys. Ustazah kalau mau bayar, nampak handphonenya. Ustazah kalau mau bayar hutang, apa benar merudah mengarah kiblat itu nggak boleh? Tidak ada dalil yang menjelaskan itu, boleh aja ya. Ustazah ada teman pinjol, saya bantu bayar hutangnya karena kasihan, tapi saya suruh jangan pinjol lagi. Nggak apa-apa, bantu lunaskan bagus, berarti melunaskan dia dari riba. Oke, Ustazah, doa meluluhkan hati anak. Ya, doa meluluhkan hati anak. Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Mbak Kiki Al-Ghazali ya. Jika keluar lagi, kalau dia cuman sisa, nggak masalah ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya ya. Ini doa supaya teman-teman dilunakkan hati untuk anaknya ya. Sebentar ya. Oke. Ustazah, apakah zakat mal bisa diberikan kepada anak yatim? Nggak bisa loh. Zakat mal itu cuma bisa ke fakir miskin aja. Fakir orang yang tak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Zakat nggak boleh ke anak yatim, karena anak yatim itu tugas kita. Ya, zakat juga nggak boleh ke orang tua, karena orang tua itu tugas kita. Minjam uang untuk ke bank untuk buka usaha nggak boleh, nggak boleh. Cari usaha-usaha dulu yang kecil modal, ya, atau jualin barang orang tanpa modal. Setelah ketemu duit, lalu kemudian teman-teman boleh baru buka usaha dengan modal sendiri. Kalau ke janda zakat boleh nggak? Boleh kalau janda miskin. Kalau janda kaya tak boleh. Karena janda tidak termasuk orang yang berhak menerima zakat. Kecuali dia miskin ya. Oke ya. Oke. Sedekah subuh boleh ke ayah. Sedekah subuh boleh ke orang tua. Boleh ke non muslim, boleh ke orang laki-laki, ke makanan kucing. Ya, kalau sedekah subuh mah bebas. Oke. Apa puasa yang mulbid itu? Puasa yang mulbid itu adalah puasa 3 hari setiap bulannya, 13, 14, 15 Hijriah. Ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Sama-sama Mbak Aish ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Besok, besok, dan besok. Bagaikan puasa setahun lamanya ya. Oke. Sedekah subuh boleh ke istri. Kalau sedekah subuh terserah mau kemana ya. Ustazah ternyata bukan anak kandung. Siapa yang bukan anak kandung? Aku jadi teringat. Aku dibilang bukan anak kandung makku guys. Karena jauh jarak dari bapakku. Karena dari kakakku di atas. Karena aku putih. Sendiri dibilang aku anak dapat. Anak Cina. Tukang jual sayur. Waktu kecil aku digituin. Kamu tuh gak anak mama loh. Cuma kamu tuh anak jual sayur lewat depan rumah mama. Karena putih sendiri. Orang sayur tuh orang Cina. Iya tanda sampai sekarang. Gak tahu juga aku. Kayak gitu kata kakakku guys, kalau lagi berantem sama aku, kamu nggak anak kandung doh, kamu sendiri yang putih anak Cina. Oke, beda ujian dengan cobaan. Ujian untuk orang beriman, cobaan itu untuk langsung diberikan. Kita misalnya melawan orang tua nih, langsung kita kena tabrak. Kita melawan orang tua, langsung kita jatuh. Itu cobaan, langsung dia ya. Tuh aku harap kakakku bercanda aja ya, tapi kayaknya